Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Batch 3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Ambrosius Rudi Jahanat, Sarjana Filsafat, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Stella Maris Labuan Bajo, Flores, NTT. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025, pada hari ini tanggal 11 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran di SMK Stella Maris Labuan Bajo pada kelas 11 fase F dengan topik pembelajaran Gereja sebagai Umat Allah. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, adik-adik, selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai, terlebih dahulu supaya mengecek hadiran. Baik, Afiza, Hadir Pak. Aldi, hadir Pak. Hugo, hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. baik adik-adik, jadi pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, bagian dari bab 1 untuk pertemuan kita di semester ini, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Baik, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh untuk melihat seperti apakah itu gereja sebagai umat Allah, terlebih dahulu kita melihat dulu kira-kira tujuan dari pembelajaran gereja sebagai umat Allah ini seperti apa. Kita akan lihat satu-satu. Baik, setelah tujuan pembelajaran, kita akan melihat yang berikut: profil pelajar Pancasila, dan target profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama, beriman kritis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi melalui pembelajaran ini kita diminta untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kata gereja itu secara etimologis itu berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Dan igreja ini itu dari bahasa Latin ecclesia dan juga Yunani ecclesia. Dan ketiga pengertian ini artinya itu semuanya sama. Yang pertama itu perkumpulan atau pertemuan atau rapat. Perkumpulan, pertemuan atau rapat. Yang berikut, arti yang lain lagi dari kata gereja ini, mereka yang dipanggil, kaum atau golongan. Jadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Itu kata lain dari perkumpulan atau pertemuan ini tadi. Baik, kita akan melihat bagaimana itu konsep umat Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik, dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel dipilih oleh Allah sebagai umat pilihan yang menjalankan perjanjian dengan Allah berdasarkan hukum dan perintahnya. Itu konsep umat Allah dalam Perjanjian Lama. Jadi bangsa Israel yang dipilih oleh Allah sendiri. Bangsa, kita sering mendengar bahwa umat Israel adalah bangsa pilihan Allah. Jadi itu dalam konsep Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru kita akan melihat
Umat Allah itu melalui Yesus Kristus, umat Allah menjadi umat yang baru yang akan. Oke, baik. Jadi setelah tadi Pak Guru menyampaikan sedikit pemahaman untuk membuka pengetahuan adik-adik terkait gereja sebagai masalah, saatnya Pak Guru bertanya kepada adik-adik. Pernah mendengar kata gereja dan umat Allah? Ada yang belum pernah? Sudah pernah semua. Baik. Kira-kira dari kata gereja dan umat Allah, apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik semua? Oke, ya, silakan. Enji. Menurut saya, setelah mendengar kata gereja, berarti sebuah bangunan atau tempat untuk berdoa. Dan setelah saya mendengar kata umat Allah, yang terlintas adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, walaupun latar belakang yang berbeda. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Enji. Enji tadi ketika mendengar kata gereja, ya, yang ada dalam pikiran itu sebuah bangunan. Dan ketika mendengar kata umat Allah, yang ada dalam pemahaman itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah, orang-orang yang atau umat Allah. Oke, baik. Sekarang adik-adik saya minta mengamati ada dua gambar. Jadi ini gambar gereja di mana? Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Jadi ini tampak depannya. Kemudian yang di samping itu bagian dalam dari gereja katedral. Tentu adik-adik selama ini ketika pergi sembahyang, setelah adik-adik mengamati kedua gambar tersebut, jadi saya akan memberikan adik-adik lembar kerja, tentu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan adik menjawab berdasarkan apa yang ada adik-adik lihat dari kedua gambar tersebut. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama itu, sebutkan bagian-bagian gedung gereja secara fisik berdasarkan dua gambar yang kalian lihat tadi. Yang kedua, apa arti gereja yang kamu pahami berdasarkan yang adik-adik lihat tadi gambar. Yang ketiga, mengapa gereja disebut sebagai umat Allah? Yang berikut, sebagai anggota gereja Katolik, ceritakan pengalaman kamu sebagai anggota gereja. Jadi saya beri adik-adik waktu 15 menit untuk mengerjakan ke 5 soal yang ada. Silakan. Jadi untuk adik-adik sudah menjawab ke 4 pertanyaan tadi berdasarkan gambar yang adik-adik lihat. Sekarang saya minta yang mau menjawab. Yang pertama itu bagian-bagian gedung gereja secara fisik. Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Cepat. Baik, jadi seluruh yang saya amati dari bagian-bagian gedung gereja secara fisik, itu yang pertama ada pengibar, panina, sari kristi, jendela, langit-langit, dinding, light, speaker, kipas angin, kain, pintu, tangga, bangku, rumah, altar, lantai, kamar Allah, gong, lonceng, dan apapun. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, yang berikut. Mengapa gereja disebut sebagai umat Allah? Oke, silakan. Jadi menurut saya gereja disebut sebagai umat Allah karena merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah, yang dipanggil dan dipilih untuk mewujudkan rencana keselamatannya di dunia. Oke, tepuk tangan.
dalam kelompok untuk kita bisa mendiskusikan gereja sebagai umat Allah itu dalam kitab suci. Jadi saya akan membagi kelompoknya itu berdasarkan urutan absensi. Oke, baik adik-adik. Setelah adik-adik sudah masuk dalam kelompok diskusi, saya akan membagikan lembar kerja seperti ini. Sudah lengkap dengan teks kitab suci. Jadi saya minta adik-adik dalam kelompok silakan baca teks tersebut. Kemudian jawab, ada 4 pertanyaan. Sekali lagi, baca teks dan juga menjawab 4 pertanyaan yang sudah disediakan. Oke, baik. Jadi adik-adik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang saya persilahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pertanyaan pertama, apa makna gereja sebagai umat Allah dan teks tersebut? Jelaskan apa relevansi istilah umat Allah dalam kehidupan gereja saat ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah berarti gereja bukan hanya bangunan atau tempat ibadah, tetapi kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah dan disatukan oleh iman Kristus. Untuk relevansi sendiri, relevansi istilah umat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Istilah umat Allah relevan dalam kehidupan sehari-hari sebagai komunitas iman yang percaya dan memiliki hubungan dengan Allah, di mana semua anggota memiliki kesetaraan tanpa adanya kesepakatan pada status sosial dan dipanggil untuk mewujudkan misi seperti menyebarkan kasih dan memperbaiki hubungan. Pertanyaan kedua, apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah berdasarkan teks tersebut? Baik, ciri-ciri umat Allah yang pertama itu 1. Beriman kepada Allah yang memiliki ajaran Yesus Kristus. 2. Hidup dalam kasih dan persaudaraan, saling membantu dan menghormati. 3. Setia berdoa dan beribadah bersama sebagai satu kesatuan. 4. Melayani sesama, terutama yang lemah dan membutuhkan. 5. Menjadi saksi kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga, apa dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah berdasarkan teks tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Dasarnya dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 diceritakan bahwa setelah banyak orang menerima pembertaan para rasul dan dibaptis, mereka hidup bersatu sebagai satu komunitas umat Allah. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul bersekutu, memecah-mecahkan roti dan berdoa bersama. Mereka juga saling berbagi harta dan membantu yang membutuhkan, sehingga semua orang hidup dalam kasih dan sukacita. Konsekuensi sebagai umat Allah: pertama, hidup dalam kebersamaan dan persaudaraan sejati, bukan egois atau mementingkan diri sendiri. 2. Rajin berdoa dan beribadah bersama di gereja. 3. Saling membantu dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. 4. Menjaga kesatuan dan kedamaian. Pertanyaan terakhir, jelaskan prinsip dasar kehidupan gereja perdana dalam teks tersebut yang dapat diterapkan dalam kehidupan gereja saat ini. Prinsip dasar kehidupan gereja perdana yang diterapkan saat ini bertekun dalam pengajaran, persekutuan, doa. Gereja perdana juga dikenal karena solidaritas dan kepeduliannya terhadap sesama yang membutuhkan, saling membagikan cinta kasih, serta semangat kesaksian. Baik teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, kita baik, kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduk. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok
kelompok 2. Pada tugas silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pelajaran kali ini. Dan di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu, apa makna gereja sebagai umat Allah dalam dari teks tersebut? Jelaskan apa relasi istilah umat Allah dalam kehidupan gereja saat ini. Maka gereja menurut kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 adalah persekutuan umat yang hidup dalam iman, kasih dan kebersamaan. Dalam ayat itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkumpul dalam doa, mendengarkan ajaran rasul, saling berbagi dan memuji Allah bersama-sama. Jadi, gereja dimaknai sebagai komunitas umat beriman yang bersatu, saling menolong dan hidup rukun dalam kasih Tuhan. Istilah umat Allah relevan dalam kehidupan sehari-hari sebagai komunitas iman yang percaya dan memiliki hubungan dengan Allah, di mana semua anggota memiliki kesetaraan tanpa adanya kesempatan. Karena status sosial dan dipanggil untuk memberikan misi seperti menyebarkan kasih dan memperbaiki dunia. Oke, baik. Soal yang kedua, apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah berdasarkan teks tersebut? Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. 1. Setiap pada ajaran para rasul, umat selalu mendengarkan dan melaksanakan ajaran Tuhan. Yang kedua, hidup dalam persekutuan, mereka saling berkumpul bersatu dan rukun seperti keluarga. Yang ketiga, saling berbagi rezeki. 4. Hidup bersukacita. 5. Memiliki rasa persaudaraan terhadap sesama. 6. Setia menolong sesama terlebih mereka yang lemah. Oke, soal ketiga, apa dasar dan prinsip gereja sebagai umat Allah berdasarkan teks tersebut? Jadi, dasar gereja sebagai umat Allah yang pertama itu iman kepada Yesus Kristus, mereka percaya dan dibaptis. Yang kedua, setia pada ajaran para rasul, mau hidup sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, persekutuan dan doa bersama, mendekatkan hidup bersama dalam iman dan kasih. Soal yang keempat, jelaskan prinsip gereja kehidupan dasar kehidupan gereja perdana dalam teks tersebut yang dapat diterapkan dalam kehidupan gereja saat ini. Jadi, konsekuensi bagi umat Allah yang pertama, saling menolong dan berbagi. Yang kedua, bersatu dan berkumpul. Yang ketiga, disukai banyak orang dalam berkumpul. Yang keempat, penuh sukacita dan syukur. Dasar iman dan persekutuan menghasilkan umat Allah yang berkumpul dan saling peduli dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Oke, baik teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Bisa saja hasil dari kelompok kami. Bisa bila ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke. Baik, adik-adik terima kasih adik-adik sudah membaca serta memahami teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Jadi diharapkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan jemaat umat perdana kita akan terapkan sampai saat ini. Nilai semangat, cinta kasih, pelayanan kita wartakan dan kita teruskan untuk konteks sekarang ini. Sepakat untuk ini? Sepakat. Baik, sekarang kita semua berdiri dulu. Kita baik. Semangat pagi. Apa kabar Anda pagi ini? Luar
sebagian refleksi. Jadi saya meminta adik-adik untuk merefleksikan keberadaan adik-adik sebagai umat Allah, sebagai anggota. Karena itu saya meminta adik-adik 5 menit untuk menuliskan refleksi adik-adik terkait gereja sebagai umat Allah. Baik, saya akan bagikan lembaran kerja ini untuk adik-adik bisa menuliskan refleksi tersebut. Oke, baik, silakan tuliskan refleksi pribadi terkait keberadaan adik-adik sebagai umat Allah. Baik adik-adik, silakan hasil refleksinya dikumpulkan. Oke, baik. Selanjutnya, jadi kembali masuk dalam kelompok untuk merencanakan satu proyek terkait keberadaan kita, keberadaan adik-adik sebagai anggota umat Allah. Seperti yang saya sampaikan bahwa pembelajaran gereja sebagai umat Allah ini kita menggunakan pendekatan project based learning. Jadi fokus utama dari bagian terakhir dari pembelajaran ini jadi membuat satu project. Jadi project yang saya maksudkan ini, jadi ada 2 pilihan, silakan adik pilih salah satunya. Yang pertama itu membuat doa syukur dan juga membuat puisi yang menunjukkan rasa syukur adik-adik sebagai umat Allah. Jelas begini? Jelas. Saya akan bagikan lembar kerjanya untuk kalian bersama kelompok bisa pikirkan proyek apa yang akan kalian buat. Saya kasih waktu adik-adik selama 15 menit untuk menyelesaikan proyek ini. Sekaligus nanti adik-adik membacakan di depan proyek yang kalian buat. Silakan Bapak dimulai dari sekarang. Oke, baik adik-adik. Sekarang saya minta 2 kelompok yang membuat proyek yaitu dengan puisi. Silakan tampil di depan. Silakan dari kelompok mana saja, kelompok 1 dan kelompok 3. Oke. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk membacakan puisi yang berjudul Kasih Tuhan Terpenuhi. Setiap pagi sinar mentari menyapa lembut wajah bumi. Aku tersadar masih ada kasih tanda engkau tak pernah pergi. Aku hanyalah manusia biasa, sering lupa, sering lemah, namun engkau telah tetap menyentuh belakangku dalam sabar dan cinta. Engkau memilih kami menjadi umat, mengarahkan kami ke dalam terang dan memberi arti setiap langkah kecil yang kami di dunia ini. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 3 ini membacakan puisi yang berjudul Gereja sebagai umat Allah. Di bawah langit yang luas terbuka, diterima hidup sebagai titipan. Langkahku goyang namun cintamu teguh, engkau tumbuh jiwa tak pernah pulih. Dalam sunyi ku sebut namamu lirikan, dengan tangis harap pergi. Sebagai umatmu ingin serta, meskipun dunia sering memandang. Tuhan, ajari aku berjalan lurus di jalan yang kau bertahan. Harus karena hidup ini
Ya. Diharapkan ungkapan-ungkapan melalui doa atau melalui puisi bukan hanya sekedar ungkapan semata, tetapi lebihnya itu adik-adik mengaplikasikan apa yang adik-adik ungkapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik tadi sudah mendiskusikan teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 40 sampai 47. Kemudian adik-adik juga sudah mengamati gambar. Ada dua gambar, bagian dalam dan bagian luar gereja. Kemudian adik-adik membuat refleksi serta membuat proyek. Jadi selanjutnya kita akan sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita bahas bersama pada hari ini. Jadi kita masuk dalam bagian berikutnya, yaitu bagian kesimpulan dari materi. Gereja sebagai umat Allah adalah komunitas umat beriman yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjalankan misinya di dunia ini. Adik-adik sudah melaksanakan tadi, membuat diskusi kelompok, berkolaborasi bersama. Jadi itu juga merupakan bagian dari adik-adik mewartakan kerajaan Allah. Dia siap untuk menjadi orang yang menebarkan kasih? Siap. Siap untuk melayani sesama? Siap. Dari materi gereja sebagai umat Allah, tentu yang diharapkan oleh Pak Guru untuk adik-adik di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga, adik-adik itu menjadi orang yang menebarkan kasih, orang yang tidak pendendam, orang yang tidak iri hati, orang yang tidak egois. Yang kedua, jadi yang diharapkan dari pembelajaran ini juga, jadi adik-adik menjadi pelayan sesama. Karena itu egois, iri hati harus dikuburkan. Kita harus menjadi pelayan untuk sesama. Baik, selanjutnya saya meminta kita semua untuk berdiri dan kita menyampaikan doa syukur kita atas keberadaan sebagai umat Allah. Sekaligus kita juga melaksanakan doa. Silakan berdiri. Doa, izinkan saya mewakili secara ajaran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa surgawi, sumber kasih yang tak terbatas, terima kasih atas hidup, berkat dan panggilan-Mu bagi kami. Kami bersyukur telah menjadi umat-Mu yang Engkau tuntun dengan cahaya Roh Kudus dan firman-Mu yang hidup. Ajarilah kami untuk mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kami sama seperti Engkau mengasihi kami. Biarlah kata kami menjadi doa dan perbuatan kami memuliakan